Di sebuah kota kecil di Galilea yang bernama Nazaret, tinggallah suatu keluarga dari seorang perawan yang bernama Maria. Kala itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Mereka saling mengasihi dan mereka adalah orang yang taat, patuh, serta beriman kepada Tuhan. Malam kian bertambah larut, Maria masuk ke dalam kamarnya. Malam itu Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang telah bertunangan dengan Yusuf, yaitu Maria. Salam, hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku bahkan belum menikah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kamu kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya kini telah mengandung, Yusuf bermaksud ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tujuan Yusuf yaitu agar tidak mencemarkan nama baik Maria, karena Yusuf belum tahu kejadian yang sebenarnya saat itu. Yusuf tampak murung, bingung, dan masih mempertimbang-timbangkan keinginannya itu. Ketika Yusuf sedang tertidur, ia bermimpi didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada para nabi. Sesudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari malaikat Tuhan, Yusuf pun mengurungkan niatnya untuk menceraikan serta meninggalkan Maria. Kini Maria dan Yusuf sudah mengetahui bahwa bayi yang dikandung Maria adalah karena kuasa Roh Kudus, dan bayi yang dikandungnya adalah Sang Juru Selamat. Mereka berdua menjaga bayi yang dikandung Maria dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan yang setia, Yusuf pun menikahi Maria. Yusuf berjanji sebelum lahir bayi Yesus, ia tidak akan menyentuh Maria. Sebagai hamba Tuhan yang setia dan sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab, ketika Kaisar Roma memerintahkan rakyatnya untuk mendaftarkan dirinya
untuk dicatat atau disensus, Yusuf dan Maria pun pergi ke kota Nazaret, ke Bethlehem untuk ikut dicatat sebagai rakyat di negeri Roma. Maria kala itu sudah mengandung 9 bulan. Ia berjalan berdua dengan Yusuf pergi ke kota Bethlehem. Maria dan Yusuf sampai di Bethlehem, tetapi sudah terlambat. Hari mulai malam, mereka pun terlihat sangat letih, terlebih Maria yang kala itu tengah mengandung. Maria dan Yusuf pun akhirnya mencari tempat penginapan untuk beristirahat. Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah Anda masih punya kamar untuk kami? Maaf, tapi tidak ada tempat lagi di sini. Silahkan ke penginapan sebelah. Yusuf dan Maria berjalan ke penginapan selanjutnya dan mengetuk pintu. Apakah masih ada penginapan untuk kami? Maaf sekali, bila Anda mencari tempat untuk menginap, tempat kami sudah penuh. Cobalah ke penginapan sebelah. Apakah masih ada penginapan untuk kami? Maaf, namun tempat ini hampir penuh sesak. Saya rasa kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi di sini. Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kandang milikku di belakang rumah. Istriku sedang hamil dan ia harus beristirahat. Kandang pun tidak menjadi masalah bagi kami. Kalau begitu, ayo ikut aku. Pemilik penginapan berjalan dan menunjukkan jalan kepada Yusuf dan Maria menuju kandang. Di tengah keheningan dan kesunyian malam, di sebuah kandang domba tempat Maria dan Yusuf beristirahat, tiba-tiba perut Maria terasa sakit dan serasa akan melahirkan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara tangis seorang bayi lahir. Dialah Yesus, Sang Juru Selamat yang telah dinanti-nantikan itu, kini telah lahir ke dunia. Maria dan Yusuf pun terlihat begitu bahagia. Lalu mereka membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan meletakkannya di dalam sebuah palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang rumput menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka pun sangat-sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku datang untuk memberitahukan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yakni Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita pergi dan mencari Sang Juru Selamat seperti yang telah diberitahukan malaikat kepada kita. Para gembala pun pergi mencari Sang Juru Selamat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Allah, terpujilah Engkau Yesus, Sang Juru Selamat kami. Lalu para gembala menceritakan apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan
kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di kota Betlehem di tanah Yudea, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem untuk mencari dan menyembah Yesus. Orang-orang Majus bertanya-tanya kepada Herodes, namun dia tidak tahu. Bahkan Herodes secara diam-diam akan mencari dan menyuruh prajuritnya untuk membunuh Sang Mesias Yesus, Sang Raja. Perkataan Herodes itu didengar oleh orang-orang Majus. Orang Majus pun pergi dan mencari sendiri keberadaan bayi Yesus. Orang Majus terus berjalan tak kenal lelah. Mereka pergi mencari Sang Juru Selamat. Orang Majus hanya mengandalkan cahaya sinar bintang yang diyakini akan menunjukkan tempat di mana Sang Mesias berada. Memang benar, bintang terang yang bersinar itu telah menunjukkan kepada orang Majus tempat di mana bayi Yesus Sang Mesias telah berada. Puji Tuhan, haleluya. Akhirnya Tuhan menunjukkan tempat di mana Sang Mesias berada. Salam Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Kami bahagia dapat diperkenankan Tuhan melihat langsung Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Allah yang telah menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Beberapa saat kemudian orang Majus memberikan persembahan bagi Sang Juru Selamat berupa emas, mur, dan juga kemenyan. Sebelum orang Majus pergi dari tempat di mana Yesus dilahirkan, orang Majus berpesan agar Maria dan Yusuf segera pergi karena Sang Raja Herodes berniat jahat kepada mereka serta kepada bayi Yesus. Setelah mendengar kabar dari orang Majus itu, Maria dan Yusuf pun membereskan bekal mereka dan membawa bayi Yesus pergi dari tempat itu menuju ke kota lain agar tidak ditemukan oleh Raja Herodes. Yesus akhirnya datang menyelamatkan kita dari dosa. Kelahirannya, kehadirannya membawa damai sejahtera bagi kita semua.